Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Yuna, Kori Ropikoh, Mayatun Nufus, Murni Sintadewi, dan Muhammad Yamin. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang model-model pembelajaran terpadu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Hajah Rapiah MPD. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari kelompok 1. Model keterhubungan. Pertama, the connected model atau model terhubung, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Yang kedua, penerapan model keterhubungan dalam pembelajaran, misalnya bidang studi IPA kelas 4 SD dengan tema air dan pengangkutannya dengan konsep antara lain: 1. Air merambat melalui celah-celah kecil. 2. Air yang diserap akan diangkut melalui pembuluh kayu ke daun-daun. 3. Air dari suatu wadah dialirkan melalui suhu kompor dapat mengairi beberapa pot bunga. Keuntungan dari model connected. 1. Adanya hubungan antara ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap dan memudahkan proses transfer ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa terus-menerus sehingga terjadi internalisasi, yaitu kekurangan dari model connected. Kekurangan dari model connected. Yang pertama, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Yang kedua, guru tidak didorong untuk kerja secara bersama-sama di dalam model ini sehingga pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antar bidang studi. Blackbat atau model jaring laba-laba merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air. Maka guru-guru mata pembelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang tergabung dalam pelajaran matematika, IPA, PS, dan bahasa. Keuntungan pendekatan jaring laba-laba antara lain, yang pertama, untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif mudah dilakukan bagi guru-guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, model ini mempermudah perencanaan kerja tim sebagai tim antar bidang studi yang bekerja untuk mengembangkan suatu tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Adapun kelemahan dari model jaring laba-laba antara lain yaitu 1. Banyak guru sulit memilih tema. Yang kedua, mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, guru seringkali terfokus pada kegiatan, sehingga materi atau konsep menjadi kurang berkembang. The integrated model atau model integrasi merupakan pembelajaran menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan
keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Contoh dari model keterpaduan atau integrasi yaitu guru menentukan konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi Bahasa Indonesia, PKN, IPA, dan IPS. Keuntungan dari model ini yaitu 1. Siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Yang kedua, selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Yang ketiga, memungkinkan pemahaman antara bidang studi serta memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Kelemahannya yaitu yang pertama, model ini sulit dilaksanakan secara penuh. Yang kedua, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran. Yang ketiga, membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajarkan bersama. Selanjutnya, the nested model atau model tersarang. Model sarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Contohnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat aspek membaca, menulis, menyimak, dan juga berbicara. Keempat aspek tersebut menjadi satu keterpaduan yang menghasilkan keterampilan berbahasa. Adapun keunggulan dan kelemahan dalam model ini, keunggulannya yaitu kemampuan siswa lebih diperkaya lagi karena selain memperdalam materi, juga aspek keterampilan seperti berpikir dan mengorganisasi. Setiap mata pelajaran mempunyai dimensi ganda yang berguna kelak untuk kehidupan siswa mendatang. Dan kelemahannya adalah dalam hal perencanaan, jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. Pada mulanya tujuan utama pengajaran adalah penekanan pada materi, tetapi akhirnya bergeser prioritasnya pada keterampilan. The fragmented model atau model fragment. Model penggalan atau fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Contohnya adalah dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya, prediksi, dan peta konsep yang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep, keterampilan berpikir, dan keterampilan berorganisir. Kelemahan model ini adalah siswa tidak dapat mengintegrasikan konsep-konsep yang sama. Keterampilan serta sikap yang ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Lalu, keunggulan dari model ini antara lain, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Selanjutnya, the sequenced model atau model terurut. Model pengurutan adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Contoh, pada mata pelajaran IPA dan matematika tentang pengukuran, pelajaran IPA suhu yaitu Kelvin, derajat Fahrenheit, Reaumur. Pelajaran matematika, dalam pelajaran matematika ada cara pengolahan data dengan cara penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Keunggulan model ini adalah dalam penyusunan urutan topik, guru memiliki keleluasan untuk menentukan sendiri berdasarkan prioritas dan tidak dibatasi oleh apa yang sudah tercantum dalam kurikulum. Sedangkan dari sudut pandang siswa, pengurutan topik yang berhubungan dari disiplin yang berbeda akan membantu mereka untuk memahami isi dari mata pelajaran tersebut.
Kelemahan model pengurutan antara lain perlu adanya kerjasama antara guru-guru bidang studi agar dapat mengurutkan materi, sehingga ada kesesuaian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Selanjutnya ada the shared model atau model terbagi atau model irisan. Shared adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan serta sikap, penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dipayungi atau dinaungi dalam satu tema. Model ini berbeda dengan model sarang, di mana tema memayungi dua mata pelajaran sekaligus. Aspek konsep, keterampilan, dan sikap menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan pada model sarang, sebuah tema hanya memayungi satu pelajaran saja. Contoh, menggabungkan dua mata pelajaran atau lebih dalam satu tema. Keunggulan dari model ini antara lain adalah dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam. Siswa menjadi lebih mudah melakukannya, misalnya dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam satu waktu yang bersamaan. Namun, kelemahan model ini antara lain adalah untuk menyusun atau merencanakan model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran pasang benang atau the Dardet model. Model bergalur atau Dardet adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada mata kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving, dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Contoh, di suatu mata pelajaran membutuhkan pemecahan masalah dari mata pelajaran lainnya. Keunggulan model ini diantara lain konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Model ini membuat siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang, sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Nilai lebih dari model ini adalah materi untuk setiap mata pelajaran tetap murni sehingga siswa yang mempunyai tingkat pemikiran superordinat memiliki kekuatan transfer pada keterampilan hidup. Kelemahan model ini antara lain hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan, sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Guru perlu memahami keterampilan dan strategi yang digunakan siswa agar dapat mengembangkan dirinya. Immersive model atau model terbenam. Model terbenam adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Keunggulan model ini adalah setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Mata pelajaran menjadi lebih berfokus dan siswa akan selalu mencari tahu apa yang menjadi pertanyaan baginya, sehingga pengalamannya menjadi luas. Model ini melatih kreativitas berpikir siswa secara bertahap dari jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa kelas 4 SD, model ini dapat dilaksanakan pada HUT RI, misalnya merancang sebuah pesawat terbang yang seimbang lalu dipamerkan. Selanjutnya, kelemahan model ini antara lain siswa yang tidak senang membaca akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar.
Guru perlu waktu untuk mengorganisir semuanya. Kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh siswa yang tersusun secara baik dan terencana sebelumnya. Selanjutnya, the networked model atau model jaringan. Model jaringan kerja atau networking adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Adapun keunggulan dan kelemahan dalam model ini. Keunggulannya yaitu siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Hal ini umumnya muncul secara tidak sengaja selama proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Adapun kelemahannya yaitu kemungkinan motivasi siswa akan berubah sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Nah, itu tadi adalah hasil pemaparan materi dari kelompok 1 yang berjudul model-model pembelajaran tematik SD. Kami semua mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.